Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan kita semua akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan di saat ini itu terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ini akan menjadi perenungan firman Tuhan kita dari tanggal 24 sampai 30 September tahun 2023. Di bawah tema mingguan bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Sungguh karena kasih karunia-Mu, kami yang seharusnya binasa ini, tetapi Engkau selamatkan, Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Maka Tuhan, inilah kami yang siap terus diubahkan, dibentuk untuk semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari kami sangat terbatas, maka firman-Mu menjadi kekuatan dan pegangan kami. Ya Tuhan Allah, dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu kami berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman melalui media ini, biar pesan firman, apa yang menjadi isi hati Tuhan, dapat didengar, menjangkau banyak orang, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Waktu ke depan ada di dalam kendali Tuhan, maka kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kasihani kami, tolong kami, sehingga pelayanan firman di saat ini, dari awal sampai pada akhirnya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada hari ini bukan seperti biasanya ya. Kalau seperti biasanya saya ditemani oleh Pak suami, tetapi karena tugas dan pelayanan maka saya memaksa diri. Saya memotivasi diri untuk dapat merekod video ini sendiri dan kemudian akan membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sepanjang minggu berjalan ini kita membaca sekali lagi dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau kita buka Alkitab maka kita akan menemukan satu tema judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hasil pembenaran. 11 ayat di dalam kitab Roma ini itu akan mengantar kita merenungkan melalui buku MTPJ ada 3 pertanyaan yang disodorkan. Maka kita akan merenungkannya dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya. Apakah pemahaman saudara mengenai pembenaran dan pendamaian menurut Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti yang selalu saya dan suami sampaikan, ketika kita mau belajar firman, merenungkan firman, hal yang paling utama sekali yang harus kita lakukan adalah membaca teks itu dengan baik. Dengan baik bisa melihat konteks teks yang dibaca, dalam hal ini Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, tapi juga melihat teks sebelum, yaitu Roma pasal 4 maupun teks sesudahnya, Roma pasal 6. Ini akan cukup menolong kita dalam memahami teks ini. Sehingga pastikan di rumah Bapak Ibu Saudara sudah membaca terlebih dahulu ya bagian bacaan yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, memahami pertanyaan pertama, memahami kitab Roma, kita harus tahu dulu pengantar dari kitab Roma ini. Kita harus bahas dulu konteks dari kitab Roma ini. Sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu ketika ada bahan bacaan MTPJ, saya ingat betul itu pasal 10 dari kitab Roma, kami sudah bahas pengantarnya. Namun ini berselang beberapa waktu, izinkan saya untuk kembali membagikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kita tahu bahwa ada 5 kategori dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab
Injil ada 4, kitab sejarah ada 1, surat Paulus ada 13, surat Am atau surat umum itu ada 8, dan apokaliptiknya 1. Nah, kitab Roma ini masuk dalam tulisan dari Rasul Paulus, surat 1 dari 13 surat Rasul Paulus. Itu pun dapat kita baca di Roma pasal 1 ayat 1. Yang kalau kita lihat di sini Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang menuliskan surat kepada jemaat di Roma ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar bahwa ketika menuliskan surat ini Paulus dibantu oleh Tertius yang menjadi sekretarisnya. Itu dicatat dalam Roma 16 ayat 22. Dapat Bapak Ibu baca kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat ya siapa sebenarnya si Tertius, ataupun bisa googling namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab ini ditulis sekitar tahun 57 atau 58 Masehi. Saat itu Paulus ada di kota Korintus, tepatnya di rumah si Gaius. Kota Roma merupakan sebuah kota pusat kekaisaran Roma, dan jemaat yang ada di sana itu terdiri dari 2, Kristen Yahudi, Kristen non-Yahudi. Tidak akan kami bahas di sini, sudah pernah kami bahas. Nah, di Roma dikenal dengan banyak sekali akses jalan. Saya beberapa kali dengar orang pakai istilahnya ada banyak jalan menuju Roma. Nah, mungkin itu ya salah satu alasannya. Nah, di Roma juga dibangun dibangun beberapa akses, dan pemerintah daerah di sana itu dikuasai di bawah kekaisaran Roma untuk mempermudah, untuk mempercepat berbagai kebutuhan yang dipasok ke daerah, maka ada akses-akses jalan yang tadi. Nah, termasuk apa kemudahan yang didapat, yaitu penyebaran tentang ajaran atau iman Kristen, pengajaran tentang Kristus ke banyak tempat. Nah, kitab Roma ditujukan bagi penerimanya. Siapa penerimanya? Orang-orang Kristen yang waktu itu ada di Roma. Tapi juga tentu kita tahu ini ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa tujuan penulisan dari kitab Roma? Sangat jelas, yaitu agar supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di Roma, orang-orang percaya, itu benar-benar dapat mengerti ajaran-ajaran yang utama dari kitab Roma ini sendiri, dan yakin bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma ini terdiri dari 16 pasal, dan Paulus di sepanjang catatan dalam kitab Roma ini menjelaskan tentang cara manusia, bagaimana manusia itu berdosa, tetapi manusia diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga Paulus menjelaskan tentang cara hidup, bagaimana cara hidup orang yang telah diselamatkan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ajaran-ajaran yang utama dalam kitab Roma ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu pasal 1 sampai pasal 11. Berarti ada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36. Intinya mengenai pengajaran tentang Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Kalau kita baca, kalau kita pelajari, maka pada bagian pertama ini dijelaskan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan manusia itu tidak mengenal Allah. Karena itu, manusia berdosa sudah berada dalam penghukuman Allah, yaitu kematian. Kita tahu upah dosa adalah maut. Nah, keselamatan dari kematian akibat dosa tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia atau melalui hukum Taurat, dengan melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Allah yang memberikan kasih karunia-Nya, memberi anugerahnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian yang kedua pasal 12 sampai pasal terakhir, pasal 16. Artinya Roma 12 ayat 1 sampai Roma 16 ayat 27. Apa intinya? Ini berisi pengajaran tentang kehidupan orang Kristen
setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini dijelaskan bagaimana sih seharusnya kehidupan dari setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai juru selamatnya. Maka sangat jelas dapat kita simpulkan bahwa melalui kitab Roma ini Paulus sedang mengatakan bahwa Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Semua orang telah berbuat dosa, seharusnya dihukum. Hukumannya jelas, yaitu kematian. Tapi juga Allah dengan tegas menyatakan bahwa semua usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari kematian itu sia-sia, tetapi di samping itu Allah berbelas kasih. Allah menyatakan kepada manusia bahwa saat manusia beriman, percaya kepadanya, dia memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kita sedang baca di pasal 5, berarti kita ada di bagian yang pertama. Itu ya akan kita bahas melalui pembacaan di hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali ya pada pertanyaan kita. Pertanyaan pertama, apa pemahaman saudara? Berarti ini bicara tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami mengenai tema mingguan kita, pembenaran dan pendamaian menurut bacaan Roma 5 ayat 1 sampai 11 ya. Bapak Ibu Saudara, saat saya membaca keseluruhan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya menemukan bahwa ini bicara tentang pembenaran, justification, dan pendamaian, atonement. Di mana hal itu datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia. Dan bahwa hanya karena kasih karunia Allah, semua itu dapat terjadi. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, saya katakan tadi bicara pembenaran ya. Justification. Pembenaran apa itu? Ini adalah proses di mana seseorang dianggap benar di hadapan Allah. Dalam konteks ayat ini, pembenaran datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Pembenaran sekali lagi tidak diperoleh melalui usaha manusia, siapapun dia. Melalui kebaikan manusia. Kebaikan kecil, kebaikan besar yang sudah manusia lakukan, itu tidak dapat memperoleh pembenaran ini. Tetapi pembenaran didapat melalui iman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal pertama. Yang kedua, pendamaian. Ini bicara tentang atonement ya, bicara tentang penebusan dosa. Bagaimana karya kasih Allah yang menebus kita yang berdosa ini. Ini bicara konsep bahwa melalui kematian Kristus di kayu salib, dosa manusia, dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, dosa kita semua dapat dihapuskan dan hubungan manusia dengan Allah dapat diperbaiki. Kristus Tuhan kita, dia mati bagi orang berdosa sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Dan kita yang tidak layak ini memperoleh kelayakan, kita yang tidak harusnya binasa dan tidak selamat ini, kita dikenal Allah, kita dibenarkan dan kita didamaikan dengan Allah. Kemudian yang ketiga yang saya lihat ada yang penting yaitu bicara kasih karunia di sepanjang teks bacaan kita hari ini. Nah, kasih karunia atau grace ini menekankan bahwa pembenaran dan pendamaian ini semata-mata karena kasih karunia Allah. Sehingga kita manusia, kita memperoleh apa yang sepantasnya tidak kita terima. Yang tidak sepantasnya kita terima sebagai manusia berdosa. Dan hal yang terakhir mengenai pengharapan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca di sini kita boleh lihat ya. Contohnya ayat 3b saya bacakan untuk kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara boleh baca. Kemudian ayat 11, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian
itu. Sungguh sebuah hal yang luar biasa diberitakan kepada kita semua. Ayat-ayat ini, bagian bacaan kita ini mengajarkan kepada kita betapa ketekunan di sini ya menghasilkan tahan uji dan itu menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan karena kita yang beriman ini objek iman kita adalah Yesus Kristus. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selanjutnya mari kita bahas pertanyaan kedua. Bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Mengapa gereja harus demikian? Jadi ini tema masih bicara konteks tapi sudah berisi implikasi ya. Apa kaitannya dengan kita sebagai gereja? Mengapa sih kita harus demikian? Sesuai dengan konteks bacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jawabannya ya pastinya ya. Gereja harus demikian. Karena kita gereja, kita diajarkan untuk bermegah dalam pembenaran dan pendamaian yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada yang dapat kita megahkan, memegahkan diri, apapun yang kita punya, semua segala sesuatunya kita tahu sangat terbatas. Kemegahan kita seperti yang saya bacakan tadi, sekalipun dalam kesusahan, dalam penderitaan, itu karena kita tahu bahwa kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sebagai gereja harus demikian? Saya mau bagikan itu dalam beberapa hal. Yang pertama, pembenaran dan pendamaian adalah pesan inti dari Injil. Kabar baik yang kita dengarkan, firman yang kita dengarkan, intinya berbicara kepada kita bagaimana Allah mengatasi masalah dosa manusia dan membuka jalan bagi hubungan yang benar antara manusia dan Allah yang telah manusia rusak karena dosa. Sehingga intinya ketika kita bicara pembenaran dan pendamaian, kita sedang bicara sebuah puncak dari karya keselamatan kasih karunia Allah memberi keselamatan, pengampunan, pendamaian, pembenaran, bermurah hati, berbelas kasihan, beranugerah kepada manusia yang tidak pantas. Nah, dari sini kita gereja harus jelas dan tegas dalam pengajaran ini kepada jemaat ya. Karena ini adalah inti dari firman yang kita baca, maka kita harus mengajarkannya secara jelas, secara tegas kepada manusia. Jangan sampai ada orang yang sudah lama Kristen tapi kemudian berpikir bahwa keselamatannya, apa yang dia terima, itu karena dia sudah banyak berkontribusi baik dengan hal-hal baik yang telah dia lakukan. Kesadaran untuk terus melihat bahwa kebaikan, hal baik, pemberian yang baik yang saya beri, itu karena respon saya atas kasih karunia Allah bagi saya, ini perlu terus diajarkan, disuarakan di dalam gereja. Sehingga kita bermegah bukan karena siapa kita, tetapi kita dapat bermegah karena pembenaran dan pendamaian yang dikerjakan oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, seperti pada jawaban saya yang pertanyaan pertama tadi ya, pembenaran dan pendamaian adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, berarti kita sedang bicara bahwa pembenaran, pendamaian adalah bukti akan kasih karunia Allah yang luar biasa. Jelas ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri dari dosa dan hukuman. Tetapi Allah dengan kasih-Nya sendiri yang besar telah menyediakan jalan untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa, untuk memperdamaikan manusia, untuk menyelamatkan manusia, agar kita semua menerima pembenaran dan pendamaian tersebut, dan kemudian dalam kehidupan setiap hari kita hidup memelihara iman. Mengapa gereja demikian? Karena kita gereja yang beriman kepada Allah yang menunjukkan kasih karunia, dan kita harus hidup di dalam iman tersebut. Dan kita pun beriman itu cuma karena pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sudah sepantasnya kita hidup dengan Tuhan, tolonglah saya agar iman saya kuat dalam keadaan apapun. Ya, kita terus dekat
membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, pembenaran dan pendamaian akan membawa pengharapan. Nah, kita ini orang berdosa, kita seharusnya dihukum. Namun dosa-dosa kita dapat diampuni ketika kita menerima pembenaran dan pendamaian yang Allah kerjakan. Inilah yang memberi penghiburan, inilah yang memberi kepastian kepada kita semua akan kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Menyadari ini, maka sepatutnya orang itu berhidup bergantung kepada Tuhan, taat kepada Allah. Tanpa itu, maka apalah arti hidup yang tidak ada harapan di dalam dunia yang sementara ini. Hidup setia dan taat kepadanya sebagai tanda rasa syukur atas karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi jelas sekali, Bapak Ibu Saudara, kita gereja diajarkan untuk bermegah dalam pembenaran dan pendamaian Allah. Karena ini adalah dasar iman Kristen yang menggerakkan dan mengubah seluruh kehidupan orang percaya. Ini adalah sebuah kejelasan akan kebaikan dan kasih karunia Allah yang tidak terukur itu. Serta untuk menginspirasi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita hidup di zaman now ini, bahwa kita harus hidup dengan pengakuan kita bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat saya jawab menyangkut pertanyaan kita yang kedua. Mengapa gereja harus demikian ya? Dan benar kita harus demikian. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Menjadi gereja yang cerdas, sehat, dan bertumbuh dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan berbangsa. Hal apakah yang perlu dilakukan gereja belajar dari firman Tuhan ini? Dan bagaimana mengatasi kendala dan tantangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya cukup panjang. Ada dua hal yang perlu dijawab di sini. Tapi bagi saya yang utama tentunya adalah belajar dari firman Tuhan ya. Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Sehingga kesukaan bagaimana kita bersuka cita membaca dan merenungkan firman adalah tanda bahwa kita mau membangun relasi, hidup dengan memahami, mengerti, melakukan apa yang Tuhan mau. Tadi pertanyaannya cukup luas untuk menjadi gereja yang cerdas, sehat, bertumbuh dalam kehidupan keluarga, bergereja, dan berbangsa. Nah, bagi saya ada beberapa prinsip yang memang harus kita jalankan. Yang pertama, menyangkut pengajaran firman Tuhan. Kita sebagai gereja perlu memprioritaskan pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan yang murni. Tidak ada embel-embel apapun. Orang mau suka atau tidak, firman Tuhan harus disampaikan. Orang siap atau tidak, firman Tuhan akan kita beritakan tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal dalam kenan Tuhan ya. Sehingga kembali kita tahu bahwa Roh Kudus itu teratur, maka kita juga harus menyampaikannya dengan teratur. Tapi Roh Kudus itu membawa kita pada pertobatan, perubahan hidup, maka firman harus berisi ajakan pertobatan dan seterusnya. Ya, saya tidak akan panjang di situ, kita butuh media lain, konten lainnya untuk membahasnya, tapi perlu sekali kembali lagi ada di dalam gereja itu digiatkan ya, pendalaman firman, pendalaman Alkitab, bentuk-bentuk PA kecil, kemudian pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip iman Kristen, dan persiapan-persiapan pelayanan seperti yang kita lakukan hari-hari ini itu sangat baik. Saya melihat sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa, pelayan khususnya di gereja kami itu 1 bulan 1 kali melaksanakan PA. Tapi saya mendengar dari beberapa sahabat pelayanan bahwa di gerejanya itu setiap minggu dilaksanakan. Ini luar biasa, baik sekali untuk dilaksanakan ya. Di beberapa gereja ketika khotbah dipersiapkan, maka ini menjadi sesuatu yang akan menggerakkan kita semua untuk
punya pemahaman secara teologi, sekalipun kita orang awam tapi punya kerinduan untuk belajar. Saya membiasakan dalam pelayanan dengan beberapa rekan ketika saya minta orang untuk berkhotbah, saya tidak malu untuk bilang boleh saya lihat dulu garis besar khotbah yang mau disampaikan. Agar supaya kita sama-sama dapat mengawasi, kita sama-sama dapat menjaga pengajaran firman di dalam gereja ya. Bukan maksud menggurui, saya tidak lebih baik dari siapapun, tapi saya sungguh rindu bahwa orang-orang yang saya layani itu betul-betul dapat mendengarkan pengajaran firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada unsur atau maksud apa-apa di dalamnya selain sungguh saya terbatas, saya mau beritakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, fokus pada pengajaran keluarga Kristen. Saya sangat percaya ya, sampai hari ini bahwa keluarga Kristen yang sehat, dia akan berdampak sangat baik bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan masyarakat. Satu waktu saya membaca tulisan yang mengatakan ketika orang bertanya kepada Mother Teresa begini, apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan perdamaian dunia? Dan dia katakan bahwa pergilah, pulanglah, cintai keluargamu. Ini seakan menjadi sebuah tamparan ya. Kita bermimpi besar untuk mengubah sesuatu, tapi kalau kita tidak mulai dari keluarga kita sendiri, rasanya akan sangat mustahil. Sehingga kita gereja pun, kalau kita mau menjawab pertanyaan yang ketiga ini, kita terpanggil untuk mengajarkan nilai-nilai menjadi keluarga Kristen yang sehat. Dan tentunya itu berdasarkan pada firman Tuhan. Mengapa mesti keluarga? Karena jika ada keluarga yang kuat dengan firman, maka saya percaya outputnya juga sangat baik dalam berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga seperti apa? Tentu ini mencakup pendidikan bagi anak-anak yang ada dalam keluarga. Ini mencakup bagaimana peran suami dan istri dalam pernikahan. Bagaimana pola asuh kepada anak-anak. Pentingnya komitmen dan kesetiaan dalam hubungan keluarga. Saya melihat ada gereja yang mengembangkan dengan luar biasa mengenai pelayanan-pelayanan ini ya, pengajaran pada keluarga Kristen. Ada gereja yang melaksanakan ibadah khusus pasutri, pasangan suami istri. Bahkan ada kegiatan-kegiatan parenting yang mengajarkan bagaimana menjadi orang tua dengan pola asuh Kristiani. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tetapi kegiatan-kegiatan parenting ini sangat bermanfaat dalam mengarahkan orang tua untuk menjadikan Kristus yang utama dan kemudian pelayanan terbaik dapat mereka lakukan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, gereja harus hadir secara internal dan eksternal. Gereja harus betul-betul hadir di mana semua anggota di dalam gereja itu perlu menikmati pembinaan warga gereja, pelayanan yang kuat di dalam gereja, merasa didukung, dan itu akan terlihat jelas dalam persekutuan di ibadah UPK, di ibadah kolom, ibadah Bipra lainnya. Semuanya menjadi wadah persekutuan, wadah untuk saling menopang, melayani, berdiakonia, dan itu terlihat ada di dalam gereja. Kemudian yang keempat adalah bagi saya adalah menyangkut kepemimpinan dalam gereja yang meneladani Kristus. Kalau ketika kita melihat gereja hadir secara internal dan eksternal, maka kita tahu bahwa gereja yang di dalamnya menjadi persekutuan, dia keluar memberi kesaksian. Ketika dia memberi kesaksian, maka dia membangun semua hubungan itu dalam doa kepada Kristus. Sehingga orang bukan baku cungkel di dalam gereja ya, tetapi justru terbangun kelompok-kelompok doa, tim doa, KPDP yang betul-betul melaksanakan fungsinya memberi manfaat internal dan eksternal. Maka bagi saya itu semua mau jadi atau nyanda tergantung apakah ada kepemimpinan di dalam gereja yang meneladani Kristus. Di gereja bukan asal bos senang. Di gereja
adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan perusahaan ya, gereja. Sehingga apa yang dibuat oleh misalnya oknum ketua badan pekerja harus selalu diiyakan oleh anggota badan pekerja ataupun sidang majelis. Majelis perlu duduk melalui sidang majelis untuk secara serius membahas program jemaat. Apakah benar-benar ini menjawab tantangan zaman, kebutuhan pelayanan, menjawab masalah internal, tapi juga memberi dampak secara eksternal di mana gereja itu hadir, kemudian juga dapat berbicara secara kontekstual mengenai masalah-masalah dalam orang demi orang, jiwa demi jiwa yang bagi Tuhan sangat penting. Yang sampai bagi Tuhan penting, bagi orang di dalam gereja tidak penting. Biar juga ke sana dia mau pindah kemana, biar juga ke sana dia mau pelayan kemana, biar akang jumpa dia. Tidak seperti itu. Kita gereja diajak untuk dapat meneladani Kristus. Bukankah berarti kita tahu ketika kita membaca bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, kita tahu bahwa berarti tiada sukacita selain adanya kebenaran bahwa Allah menjumpai manusia yang berdosa melalui Kristus. Jangan sampai ada pelayan khusus, saya juga ditegur. Bapak Ibu Saudara juga mungkin ya, yang merasa diri saya ini beda loh, kita suci karena kita pakai stola dan seterusnya. Kita Pelsus harus menjangkau semua anggota jemaat. Pelayanan pastoral harus jalan, jangan sampai cuma di wacana sidang majelis. Kita pelayan khusus harus hadir mendukung jemaat, melayani jemaat dengan hati gembala yang mau menjangkau. Hati gembala tahu DP domba-domba ini so makan ke belum, sakit ke belum, sehat ke belum, bagaimana dengan DP kehidupan suami dan istri, orang tua dan anak dan seterusnya. Ya, jangan bersombong dengan apapun karena orang hidup ini sangat terbatas. Hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Seperti bacaan kita, Kang, bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah saja. Nah, dari 4 hal tersebut, karena ada pertanyaan lanjutan, toh tadi bagaimana mengatasi kendala dan tantangan? Saya simpulkan 2 hal di zaman sekarang ini. Yang pertama bicara mengenai fleksibilitas dan adaptabilitas. Gereja harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, dalam budaya, dalam teknologi. Saya melihat beberapa gereja itu mulai punya tim multimedia. Saya melihat banyak sekali pendeta yang supaya membangkitkan gairah mendengarkan firman dari jemaat, mempersiapkan khotbah dengan video, dengan audio, mempersiapkan khotbah dengan PPT yang menarik. Ini luar biasa. Saya melihat investasi pelayanan adalah pertumbuhan iman generasi muda yang diberi ruang yang luas pada berbagai hal. Ini luar biasa peran gereja agar anak-anak kita tidak meninggalkan gereja, tapi suka berkontribusi baik juga bagi pertumbuhan gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendukung semuanya itu. Ada yang tidak masuk gereja saja, maka mereka bisa ikut khotbah online karena dikembangkan ya sesuai dengan kemajuan teknologi. Ibadah dibuat live streaming, kita sudah belajar di 2 tahun pandemi, manfaatkan itu jika itu baik untuk mengembangkan kerja pelayanan. Kemudian kita juga tahu bahwa luar biasa penggunaan media sosial ya, hamba-hamba Tuhan membagikan pesan-pesan firman sehingga boleh dijangkau oleh mungkin yang lupa masuk gereja atau tidak dapat bergereja. Ini luar biasa betapa dekatnya gereja dengan jemaat, betapa menjangkaunya sekalipun firman dari gereja tetapi tetap dapat sampai ke rumah-rumah jemaat. Maka bagaimana mengatasi kendala dan tantangan? Tantangannya adalah ada orang kan yang belum aktif bergereja. Yang kedua akan jadi jawaban pendekatan pastoral konseling yang harus jalan dengan baik. Dalam menghadapi masalah pribadi maupun keluarga, berbagai konflik antar anggota keluarga, suami, istri, jemaat-jemaat, pelayan khusus dan hamba Tuhan dan seterusnya, bagi saya gereja harus tahu dan dapat menunjukkan kasih Kristus melalui pendekatan-pendekatan pastoral konseling. Tanpa itu maka perlu dipertanyakan ya. Saya percaya kalau ada anggota jemaat yang misalnya tidak masuk gereja, pendeta Pigi cuma selamat siang tanya kenapa tidak masuk gereja,
Jika itu karena malas, minggu depan dia akan hadir. Ya, 1 kali kunjungan, 2 kali kunjungan, 3 kali kunjungan tanpa lelah. Seperti Tuhan Yesus yang mau cari domba yang hilang ya. Bukan kasih biar. Pastoral counseling perlu dijalankan. Satu waktu di kampus teologi kami, dosen bilang begini, kalau mau berkunjung ke jemaat, masuk dari dapur. Karena kadangkala ada jemaat yang karena pas pendeta mau pergi, pendeta sudah bilang dia so siap makanan. Biar ndak ada bunga, taflak dia simpang, dia pinjam supaya ada pelihara rapi di rumah. Uh, 1 kali pergilah dari dapur dengan keadaan tidak kasih tahu supaya kamu bisa lihat betul apakah jemaat itu makan atau tidak, apakah jemaat itu dalam pergumulan atau tidak, bagaimana keadaan rumah mereka ya. Dan ketika kita menjalankan pastoral counseling, maka saya sangat percaya bahwa dengan mendukung, dengan hadir dalam doa, maka kita dapat bersama dengan jemaat dalam menghadapi berbagai pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi. Karena orang kan di gereja ada 3 tugas gereja ya, bersekutu, melayani, di situ ada diakonia, dan juga bersaksi. Kehidupan, kesaksian kita akan menjadi berkat kemanapun kita pergi dan melangkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin itu yang dapat saya bagikan melalui perenungan di hari ini, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 di bawah tema bermegah karena pembenaran dan pendamaian oleh Allah. Kalau Bapak Ibu mau bagikan ini melalui renungan ketika memimpin ibadah, saran adalah pertama bagikan dulu pengantar dari kitab Roma ini. Kemudian sampaikan inti yang dibahas, apa itu pembenaran, apa itu pendamaian, baru bagaimana sikap hidup kita sehingga implikasinya jelas. Jangan terlalu praktis, karena kalau terlalu praktis kadangkala orang lupa pengajarannya apa. Tapi jangan hanya bicara tentang pengajaran, tapi secara praktis apa yang dapat dilakukan oleh gereja yang mendengar firman sebagai respon. Mungkin itu sebagai saran. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa kembali pada minggu depan. Kami terus berdoa agar kasih dan berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menutup perenungan firman di saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau menolong kami membagikan kebenaran firman. Terpuji namamu Tuhan yang memberi hikmat dan kemampuan. Terpuji namamu Tuhan yang berbelas kasih, menganugerahkan kami kasih dan setia, anugerah keselamatan 1 kali untuk selama-lamanya. Tuhan, tolonglah setiap pendengar untuk dapat mempersiapkan pelayan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu di tempat ini Tuhan berkati untuk juga meneruskan kerja pelayanan di dalam kehendak Tuhan. Diberkati dalam setiap pergumulan, tantangan kami, diberkati kami untuk menjadi gereja yang hidup, dapat bersaksi, bersekutu, melayani kemanapun pergi dan melangkah. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, persiapan yang ada, pelayanan yang ada, dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, lebih jauh dari segala perkara, ampuni dan kasihani kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang kami bagikan, saya bagikan khususnya, ini bisa menjadi salah satu referensi saja. Bapak Ibu boleh pakai sumber-sumber lain untuk terus mempersiapkan khotbah, perenungan, bahkan PA di jemaat masing-masing. Sampaikan salam untuk keluarga tercinta. Kalau ada hal-hal yang masih kurang, dapat Bapak Ibu tambahkan di kolom komentar ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.